Sobat Kinetika dimanapun kalian berada, selamat datang di Kinetika Podcast, tempatnya menggali informasi seputar kabar teknik kimia Undip dan teknoindustri. Halo semuanya, selamat sore. Tentunya pada balik lagi nih sama aku Kevin. Di sini aku nggak sendirian. Nah, di sini aku ditemenin sama teman aku. Halo, aku Josia Di Kinetika Podcast. Nah, untuk awal-awal kita kenalan dulu kali ya, Jos ya. Dimulai dari aku. Nama lengkapku Andreas Kevin Santoso, biasanya dipanggil Kevin, dari kru Kinetika bidang perusahaan batch 2021. Oke, lanjut mungkin giliran aku kali ya. Namaku Josia Benaru Barimbing. Biasa aku dipanggil Josia, dan aku dari kru Kinetika bidang perusahaan batch 2021. Wih, nah Jos, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bestar yang sangat keren nih Jos. Siapa ya Jos ya? Yoi, pastinya bintang tamu kita kali ini tentunya keren banget nih Vin, karena udah banyak pengalaman yang bisa diceritain ke kita, yaitu ada Mbak Zul, alumni Kinetika. Nah, Mbak Zul ini sendiri bekerja di salah satu industri manufaktur yang namanya sudah sangat mendunia loh Vin. Keren banget dong pastinya. Wih, keren banget sih Jos. Ini pasti bakal banyak insight sih yang bisa kita pelajarin buat nambah ilmu maupun bagi pendengar setia Kinetika Podcast nih. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya kita bakal berbincang-bincang lah mengenai manufaktur dengan narasumber yang pastinya terpercaya nih Jos. Nah, tunggu apa lagi nih Jos, kita langsung undang Mbaknya aja kali ya. Boleh nih, langsung aja kita sambut gestar kita kali ini, Mbak Zul. Aduh, selamat sore apa siang nih? Sore ya kali ya. Oke, perkenalkan dulu kali ya. Nama aku Zulfakisti Amalia. Dulu aku di Kinetika kebetulan pegang perusahaan juga. Nah, sekarang benar-benar kerja di perusahaan beneran nih. Jadi aku kerja di Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selama kalau dari 2012 berarti sekarang genap 10 tahun kali ya. Iya, dan memang ada beberapa bagian yang udah ya dikit-dikit lah tahu gitu ya. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita aja kali ya. Jadi dari pandangan orang yang sudah sebagai praktisi sama teman-teman yang dari mungkin bisa dibilang apa ya, klinis kali ya, yang tahu teori gitu, mungkin lebih pinter dari aku. Nanti kita sharing-sharing aja. Oke. Nah, mungkin kali ini kita mau bahas mengenai manufaktur yang tentunya selalu beres dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, mungkin aku mau tanya dulu nih Mbak. Bahkan bekerja di perusahaan Toyota nih, di mana perusahaan tersebut pastinya bergerak di bidang manufaktur. Kalau boleh tahu nih Mbak, apa yang jadi latar belakang atau motivasi Mbak untuk bekerja di bidang manufaktur tersebut? Aku pernah dapat jokes gini, beberapa kali bekerja di bidang lain ya, tapi selalu nggak masuk gitu. Dan aku coba review lagi, apa gara-gara aku lahirnya 1 Mei gitu ya, jadi harus jadinya buruh gitu ya. Itu jokes aja sih. Cuman memang aku 3 kali ganti perusahaan sebelumnya. Jadi sebelumnya aku sempat di industri yang cukup besar ya, industri kertas dan tisu. Kemudian aku pindah di perusahaan yang lebih kecil lagi, tapi engineering procurement construction ya. Jadi dia semacam oil and gas, tapi itu ada di Singapura gitu ya, dan project-projectnya ada di Bangladesh juga gitu. Nah, untuk yang terakhir ini ketika aku pindah ke Toyota, memang pertanyaan dari atasan aku yang sebelumnya adalah, are you sure to leaving oil and gas gitu, karena whether lu udah pergi buat balik itu agak sulit, karena oil and gas itu pemainnya kan memang sedikit dan spesifik ya. Jadi kalau emang kamu udah ninggalin ya susah gitu. Cuman kalau dari positioning aku ketika itu ya pasti awalnya nyari kepastian kali ya, karena ketika itu mungkin lagi labil-labilnya gitu, terus mau berumah tangga gitu. Jadi pikirannya kalau project yang harus ke luar negeri dan sebagainya itu cukup menyulitkan gitu ya untuk settle gitu. Tapi kembali lagi aku balik ke message-nya atasan aku ketika itu. Dia ngomong, kamu punya pilihan untuk ada di dalam akuarium kecil, tapi di situ kamu bisa jadi sesuatu yang besar, atau kamu memilih sesuatu akuarium yang lebih besar, tapi kamu akan kelihatan kecil di situ.
Dan in the end, mungkin aku milih Toyota gitu, yang notabene mungkin aku anggap sebagai akuarium besarku ya. Tapi di situ aku punya kesempatan untuk berenang dari satu sisi ke yang sisi lain gitu. Jadi maksudnya experience aku bisa lebih berkembang sih. Itu pilihan ya. Jadi buat teman-teman mungkin bisa juga sih punya pilihan lain. Misalkan mau bangun perusahaan sendiri, itu juga pilihan. Keren banget ya. Aku juga dengernya kayak tersenang. Ternyata banyak banget ya dari Mbak Zul nih pengalamannya. Gitu. Pasti ini dari teman-teman pendengar podcast Kinetika nih pada kepo-kepo juga nih tentang perusahaan yang memang saat ini sedang bekerja gitu. Khususnya Mbak Zul kan sedang di manufaktur. Nah itu bakal ngapain aja, terus teman-teman yang interest pasti bakal mendalami gitu alasan Mbak Zul tadi yang terjun dan masuk ke dunia manufaktur yang awalnya kayak diperingatkan gitu sama dari bosnya kayak bilang yakin gitu mau melepas gitu ya Mbak ya. Tapi ya namanya itu tetap harus ada pilihan lah, harus ada yang dikorbankan gitu. Lanjut Jas. Nah Mbak, kalau Mbak sendiri nih di Toyota nih bekerja di bagian apa ya Mbak? Apa di engineer-nya atau proses ngebuatnya gitu? Dan di bagian Mbak bekerja itu bagaimana sih gambaran umum mengenai apa yang Mbak lakukan dalam pekerjaan itu? Jadi aku 2012 itu masuk ke area aku kerja sekarang ya, namanya Quality Assurance Division. Jadi Quality Assurance itu dia sebagai whole person gitu ya, yang dia harus memastikan proses baik dari awal si mobil itu belum jadi, bahkan dari material-materialnya misalkan kayak besinya gitu ya, catnya sebelum jadi mobil atau mungkin partnya sampai mobil itu keluar. Jadi kalau di TV-TV ada yang namanya recall suatu hari ya kita nggak minta ya, cuman kalau sampai ada permasalahan di mobil yang kita keluar, orang pertama yang diciduk itu pasti atasan aku. Jadi general manager aku, karena dia orang yang bertanggung jawab untuk whole quality assurance si kendaraan, dan dia sebagai penanggung jawab lah gitu. Jadi tugasnya memang banyak fungsi ya, di quality assurance itu ada beberapa fungsi, baik itu yang fungsinya ngurusin soal internal audit, dalam arti kita ngecek mobil itu 10% dari yang keluar setiap harinya itu kita cek, baik dari bodinya, baik dari drivingnya itu kita cek, atau dari sisi project, dimana dia harus jalan katakanlah berapa ya, 20.000 km atau 10.000 km sebelum mobil itu dijual sebagai mobil yang bisa digunakan. Jadi di situ. Terus atau di area aku sekarang gitu. Area aku sekarang itu ada di material assurance. Jadi itu juga bagian dari quality assurance. Jadi tugasnya kalau di aku sekarang itu dia mengassure material yang dipakai di dalam kendaraan itu nggak akan terjadi field action, atau nggak akan terjadi bahasanya nggak akan terjadi kesalahan gitu lah. Nah yang dikerjain apa sih Mbak? Kok kayaknya namanya keren gitu, tapi nggak tahu apa nanti setelah ceritain beneran keren atau enggak gitu ya. Jadi tugas utamanya sih 3 ya. Jadi kita punya yang namanya 3 pilar ya, kira-kira kurang lebih, maaf kalau terlalu teknis ya. Cuman yang pertama kita harus jelasin soal function control gitu ya. Jadi kita ngontrol material yang akan dipakai di kendaraan, baik itu dari besinya, catnya, lemnya, karena itu juga ada material-material chemical ya, dimana kebetulan aku lagi ada sebagai leadernya di situ ya. Terus ada satu lagi yang namanya critical part. Nah si critical part itu kayak semacam basing atau catnya gitu ya, biar nggak karat dikasih apa, kemudian weldingnya yang ada di supplier ya, part-part kecil-kecil itu gimana caranya mengaudit supplier biar suppliernya itu nggak keluar dari apa yang kita requirementkan. Misalkan kalau ada proses ini lo harus ngerjain ini loh, kita ngecek ke suppliernya. Bahkan kita develop si supplier itu biar punya auditor. Nah yang ketiga nih, setelah kita pastiin tadi materialnya oke, partnya oke, terakhirnya di area material itu dia harus tanggung jawab kalau misalkan ada suatu problem terkait dengan material. Kita panggilnya itu FME, jadi failure mode analysis. Nah kalau di kepolisian dia kayak forensiknya gitu loh. Jadi nanti kalau misalkan nih Kevin beli mobil, apaan sih mobilnya kagak dingin nih, terus Kevin datang ke pihak dealernya, saya mau minta diganti AC-nya nih, mobilnya nggak dingin.
Nah, nanti kalau AC yang diganti atau mungkin nanti part lain yang diganti, misalkan cooler atau pipingnya yang di dalamnya itu, nah nanti part itu bakalan sampai nih ke saya. Orang bagian lain akan bilang, ini Zulfa, nih cek nih, kenapa ini bisa ada kesalahan, kenapa ini bisa rusak. Buka dong standarnya, kamu cek di mikroskop, kamu potong-potong, kamu lihat itu kualitasnya. Kurang lebih kayak gitulah. Wah, kedengarannya sih menarik ya. Jadi pengen langsung lihat ke lapangan nih. Cuman ya sekarang masih online gitu, nggak bisa kan, Vin? Waduh, iya. Oke, mungkin lanjut kan ya, Mbak. Nah, sebagai lulusan teknik kimia yang sekarang bekerja di manufaktur nih, ada nggak sih, Mbak, penerapan dari ilmu teknik kimia yang Mbak pelajari dulu dalam pekerjaan Mbak saat ini Toyota? Apakah hal-hal yang dipelajari teknik kimia itu dapat diterapkan pada industri tersebut? Bisa banget sih. Apalagi di fungsi aku yang sekarang ya. Jadi aku tuh sekarang punya 4 lab ya. Jadi ada 4 ruangan. Di situ satunya soal oil fluid. Jadi aku punya banyak bahan-bahan kimia ya, kayak etanol, heksan, toluen gitu ya. Pasti itu orang luar itu nganggapnya aku yang paling tahu. Padahal sebenarnya nggak juga gitu. Dan orang teknik kimia kan nggak belajar soal kimia secara 100% ya. Cuman kalau ada problem, misalkan ada audit environment atau sekarang yang mungkin ISO atau SMK 3, pasti udah deh kasih Zulfa aja gitu. Seolah-olah itu kayak ya lu paling ngerti gitu. Padahal sebenarnya kalau dibilang memahami ya kita harus belajar. Tapi at least kita udah pernah dengar apa itu yang namanya etanol, apa yang namanya butan, atau kalau sekarang kan aku kayak FME yang tadi aku cerita, untuk forensik kan aku pegang rubber ya, rubber sama plastik ya. Jadi kalau misalkan ada hose atau basing gitu ya yang sobek, itu kan larinya ke aku gitu. Dan itu kalau kalian mau nggak mau, kalian harus tahu kimia organik sih. Yang paling penting dari kesemuanya itu adalah teknik kimia itu gudangnya ilmu teknik sih. Kalau aku bilang ya, meskipun itu kok klise banget sih, tapi memang iya gitu. Meskipun kalian belajar itu sedikit, tapi sebenarnya kalian punya semuanya. Even kayak heat transfer itu kepake juga. Apalagi nih termodinamika gitu, itu ada juga gitu. Sebenarnya semua materi itu akan kepake gitu kalau kalian di bidang yang sama. Tapi satu hal yang nggak bisa dipelajari pas di kerjaan, tapi harus kalian pelajari waktu kalian kuliah, itu adalah komunikasi. Jadi nanti Mbak Zul udah cerita ya mengenai output dari anak teknik kimia nih, dan kepake banget ya ternyata dari setiap matkul. Tapi ya tadi ada beberapa memang di luar matkul, seperti halnya komunikasi ya, itu komunikasi pasti kepake sih, bagaimana kita bisa mengomunikasikan apa yang kita inginkan gitu kan. Nah tapi saya mau tanya lagi nih Mbak mengenai tips and trick selain dari komunikasi tadi. Kalau aku sih ngelihatnya beberapa anak baru ya, kan aku juga ada member ya, jadi member aku ada yang baru, bahkan ada yang lulusan university juga ya. Aku ngelihatnya teman-teman yang fresh graduate terutama itu nilai plusnya adalah mereka membawa sesuatu semangat yang baru, beda banget sama generasi aku ya. Generasi misalkan IT gitu ya, penguasaan IT gitu, kemudian pengetahuan soal sistem. Mbak, ini kayaknya nggak perlu kalau pakai misalkan PowerPoint ya, presentation itu nggak perlu pakai kayak gini gitu. Aku dapat banyak insight dari memberku malah. Ya mungkin aku mau ini ya Mbak, minta closing statement dari Mbak Zul. Oke, closing statement ya. Dari aku sih intinya buat teman-teman yang lagi belajar sekarang, jangan pernah berhenti belajar buat mencoba hal-hal baru. Karena dari situ nanti kalian bisa tahu apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian butuhkan. Kalau dari masa kuliah kalian belum bisa mengenali apa yang kalian inginkan dan kalian butuhkan, takutnya tersasar nanti ketika di dunia kerja gitu ya. Jangan sampai suatu hari kalian bangun di pagi hari dan kalian ngerasa, aduh aku berada di pekerjaan yang salah, atau aku bahkan berada di bidang yang salah, dan kalian nggak bisa tarik balik itu gitu. Itu sayang banget hidup kalian gitu, dan akhirnya menyesali diri sendiri, kalian nggak respect pada kehidupan kalian. Itu aja sih. Baik, terima kasih sekali lagi ya Mbak karena sudah menyempatkan hadir pada Kinetika Podcast kali ini.
Terima kasih juga untuk ilmu-ilmunya ya Mbak. Stay safe dan stay healthy Mbak Zul dan teman-teman Kinetika semua. Masih sehat-sehat ya kalian ya. Semoga cepat offline. Amin, siap Mbak. Oke, buat teman-teman ya yang Kinetika Podcast, buat teman-teman pendengar. Nah, jangan lupa ya buat like, comment, dan share podcast Kinetika. Dan juga jangan lupa ya guys untuk memfollow akun Kinetika Podcast karena podcast yang kita ini bukan podcast sembarangan, ya nggak Jas? Yoi, karena podcast anak muda yang tentunya trendy banget dan banyak banget ilmu dan manfaat yang bisa buat insight nih. Jangan lupa di like, share, dan wajib banget follow Instagram maupun Spotify Kinetika ya. Aku Kevin. Dan aku Josia. Kami pamit undur diri.